Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyu di AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 7 pada topik pertidaksamaan linier satu variabel bagian yang keempat, sebagai kelanjutan dari video sebelumnya yang telah menyajikan berkenaan dengan pengantar pertidaksamaan linier satu variabel, penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel bagian 1, dan model matematika pertidaksamaan linier satu variabel. Pada bagian yang keempat ini kita akan menyajikan penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel bagian yang kedua, yang permasalahannya disajikan dalam bentuk soal cerita ya. Silahkan disimak dengan baik, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel bagian yang kedua, nanti kita akan kembali kuatkan berkenaan dengan simbol pertidaksamaan yang berkaitan dengan frase atau kata kunci dalam permasalahan yang disajikan dalam bentuk pertidaksamaan linier satu variabel. Kemudian juga langkah-langkah dari penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel, dan bagaimana nanti ini kita aplikasikan untuk menyelesaikan soal cerita atau permasalahan yang bisa disajikan dalam pertidaksamaan linier satu variabel. Nanti kita modelkan terlebih dahulu, kemudian dengan menerapkan langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel, kita akan dapatkan penyelesaian yang diberikan ya. Tentu silahkan disimak dengan baik ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami konsep pertidaksamaan linier satu variabel ini utuh dan terampil dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Oke, sedikit review. Pertidaksamaan linier satu variabel atau sering disingkat PTLSV adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, di mana hanya terdapat satu variabel dan berderajat 1 atau berpangkat 1. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kemudian simbol dari pertidaksamaan, tentu nanti kalau ada permasalahan yang disajikan dalam bentuk soal cerita, maka kita harus mampu menemukan frase atau kata kunci yang itu mengarah ke simbol pertidaksamaan ya. Misalkan kurang dari, itu simbolnya ini ya. Nah, nanti sudah disajikan di model matematika ya, ini tinggal penguatan. Lebih dari, ini adalah simbol lebih dari. Dan nanti kurang dari atau sama dengan itu punya padanan ya, kurang dari berarti tidak lebih ya. Nah, tidak lebih dari, kemudian paling banyak atau maksimum ya. Nah, ini simbolnya adalah kurang dari atau sama dengan ya. Jadi nanti kalau ada kata tidak lebih, nah, lawan dari tidak lebih tentunya kurang dari sama dengan, berarti sama dengan di atas. Kalau ada kata paling banyak berarti tidak lebih dari. Nah, itu runtutannya kira-kira seperti itu. Maksimum berarti paling banyak berarti tidak lebih dari. Nah, tidak lebih itu lawannya kurang dari atau sama dengan. Nah, simbolnya ini ya. Oke. Berarti nanti berikutnya lebih dari atau sama dengan itu akan punya padanan tidak kurang dari atau paling sedikit atau minimum. Ini adalah simbolnya, lebih dari atau sama dengan. Berarti kalau ada kata paling sedikit berarti nanti tidak kurang dari. Kalau tidak kurang berarti lawannya lebih dari atau sama dengan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami sedikit review ini. Langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel sama persis dengan persamaan linier satu variabel, tapi nanti ada catatan khusus ya. Oke, yang pertama, suku yang mengandung variabel diupayakan berada di ruas kiri. Caranya gimana? Tambah kedua ruas dengan lawan dari suku yang mengandung variabel di ruas kanan ya. Kalau ternyata variabel suku yang mengandung variabel sudah di ruas kiri, langkah 1 bisa dilewati. Langkah kedua, suku yang mengandung konstanta diupayakan berada di ruas kanan ya. Tentu caranya dengan menambahkan kedua ruas dengan lawan dari suku yang mengandung konstanta di ruas kiri. Kalau misalkan konstanta sudah berada di ruas kanan ya berarti langkah ini bisa dilewati. Sebenarnya langkah 1, 2 ini bisa didulukan yang mana terserah ya, konstanta dulu atau suku yang mengandung variabel terlebih dahulu yang disesuaikan ya. Berikutnya langkah ketiga, koefisien dari variabel di ruas kiri diupayakan bernilai 1.
Caranya kalikan atau bagi kedua ruas dengan bilangan tertentu sehingga koefisien dari variabel bernilai 1. Nah, ini catatannya ini yang penting ya. Jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan dibalik. Ini yang membedakan dengan langkah-langkah penyelesaian di persamaan linear satu variabel. Jadi kalau dikali dan dibagi, jadi pada pertidaksamaan dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya dibalik ya. Oke. Nah, penyelesaian di pertidaksamaan linear pada langkah ini akan kita dapatkan. Nah, sekarang kita coba aplikasikan di permasalahan-permasalahan yang ada, tentu dengan pertama kita modelkan terlebih dahulu, kemudian kita terapkan langkah-langkah penyelesaian tadi untuk mendapatkan selesainya. Oke, contoh ini diambil dari buku BSE Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, di kelas 7 tentunya ya. Oke, Pak Freddy memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 800 kg. Berat Pak Freddy 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya 20 kg. Nah, perhatikan ilustrasi yang ada ya, ini mobil boxnya akan mengangkut kotak yang setiap kotaknya 20 kg sekaligus juga Pak Freddy di dalamnya nanti ya. Pertanyaannya adalah tentukan pertidaksamaan dari situasi di atas, kemudian tentukan banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh Pak Freddy dalam sekali pengangkutan ya. Kita temukan data-data dan yang ditanyakan ya. Oke, daya angkut dari mobil box tidak lebih dari 800 kg. Kemudian berat Pak Freddy 60 kg. Berat setiap kotaknya 20 kg. Yang ditanyakan adalah tentukan pertidaksamaannya. Berarti kita memodelkan dari permasalahan yang diberikan, kemudian baru menyelesaikan. Nah, ditanyakan berapa banyak kotak. Misalkan nanti kita simbolkan dengan N, paling banyak. Berarti nanti N maksimum yang ditanyakannya. Oke, sekarang kita coba modelkan permasalahan ini ya. Di sini ada kata kunci tidak lebih dari. Maka kalau tidak lebih dari berarti lawan tidak lebih tentunya kurang dari sama dengan. Nah, berarti nanti simbol matematika yang kita gunakan itu kurang dari sama dengan. Apanya yang kurang dari sama dengan? Ya berarti daya angkut dari mobil box. Yang diangkut apa oleh mobil box itu? Nah, tentu Pak Freddy sendiri nanti beratnya 60 kg dan kotak yang masing-masing beratnya 20 kg. Nah, berarti yang diangkut berat Pak Freddy ditambah, nah tadi banyaknya kotak karena belum tahu kita misalkan dengan N, berarti N kali 20. Tidak lebih berarti kurang dari sama dengan ya. Jadi berat Pak Freddy ditambah berat kotak kurang dari sama dengan 800. Berat Pak Freddy 60. Misalkan ada N kotak, berarti nanti beratnya seluruh dari kotak N dikali 20 kurang dari sama dengan 800 ya. Oke, model matematika sudah kita dapatkan. Setelah itu baru kita terapkan langkah-langkah penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, yang pertama, karena yang mengandung variabel sudah di ruas kiri, sementara ada konstanta yang berada di ruas kiri, maka konstanta ini harus berada di ruas kanan. Caranya tambah kedua ruas dengan lawan dari 60. Berarti kita tambah kedua ruas dengan negatif 60 atau kedua ruas dikurangi 60 ya. Sehingga nanti di ruas kiri 60 dikurangi 60 habis tinggal N kali 20 atau 20N kurang dari sama dengan 800 dikurangi 60 tentunya 740. Jadi 20N kurang dari sama dengan 740. Langkah terakhir ya, suku yang mengandung variabel koefisiennya harus 1. Caranya ya dibagi dengan 20 agar ini nilainya 1. Berarti kedua ruas kita bagi dengan 20. 20N dibagi 20 tentunya tinggal N. 740 dibagi 20 ya, berarti 74 dibagi 2 ya 37. Berarti N kurang dari sama dengan 37. Oke, sekarang kita baca, berarti ini N itu nilainya kurang dari sama dengan 37, kurang dari atau sama dengan berarti tidak lebih dari 37. Tidak lebih dari 37 maksudnya N paling banyak 37. Oke,
Jadi sekali lagi, ini kalau dibaca N kurang dari sama dengan 37. Nah, karena kurang dari berarti N tidak lebih dari 37. N tidak lebih dari 37 maksudnya berarti N paling banyak 37. Berarti ini menjawab banyak kotak paling banyak berarti 37 buah. Oke, bisa dipahami dengan baik ya. Very easy. Oke, sekarang permasalahan yang kedua. Rumah Bu Suci dibangun di atas sebidang tanah berbentuk persegi panjang yang panjangnya 20 meter, lebarnya 6Y dikurangi 1. Ya, luas tanah Ibu Suci tidak kurang dari 100 meter persegi. Berapa lebar tanah minimal yang dimiliki Bu Suci? Pertanyaan kedua, biaya untuk membangun rumah di atas tanah seluas 1 meter persegi dibutuhkan uang 2 juta. Berapa biaya minimal yang harus Bu Suci sediakan jika seluruh tanahnya dibangun? Ya. Oke, langkah pertama kita akan temukan data dan yang ditanyakan ya. Oke, di sini diketahui persegi panjangnya 20 meter, lebarnya 6Y dikurangi 1, kemudian nanti variabel yang ditanyakan adalah luas tanah ya. Misalkan nanti kita simbolkan dengan L, ini tidak kurang dari 100 meter persegi. Ya. Kemudian yang ditanyakan berapakah lebar tanah minimal yang dimiliki Bu Suci dan misalkan nanti disimbolkan L kecil minimal ya. Kemudian biaya yang dibutuhkan untuk membangun ya jika 1 meter perseginya butuh 2 juta ya. Nanti berapa biaya minimalnya? Misalkan ini kita simbolkan biaya itu dengan B ya. Oke, sekarang coba kita modelkan ya. Karena sebidang tanah yang dimiliki Bu Suci itu berbentuk persegi panjang, maka untuk mendapatkan luas tanah nanti, luas tanah tentu ya panjang kali lebar. Nah, luas tanahnya ini tidak kurang. Nah, kalau tidak kurang berarti lebih dari atau sama dengan. Berarti luas persegi panjangnya tidak kurang, berarti lebih dari atau sama dengan. Jadi cukup mudah mungkin ya padanannya. Tidak kurang berarti lebih dari atau sama dengan. Luas persegi panjang lebih dari sama dengan 100 tentu. Luas persegi panjang ini panjang kali lebar. Panjangnya 20, lebarnya 6Y dikurangi 1. Berarti 20 dikali 6Y dikurangi 1 lebih besar sama dengan 100 ya. Ini koefisien dari 6Y min 1 kita coba eliminasi terlebih dahulu ya. Karena pengali kita bagi kedua ruas dengan 20 ya. Berarti nanti di ruas kiri 20 dibagi 20 tinggal 1. Berarti ruas kiri tinggal 6Y dikurangi 1. Ruas kanan 100 dibagi 20 ya dapat 5 ya. Berarti 6Y dikurangi 1 lebih besar sama dengan 5. Sekali lagi 20 kali 6Y dikurangi 1 nanti kita bagi dengan 20 biar lebih sederhana. Tinggal 6Y dikurangi 1. 100 dibagi 20 dapatnya 5. Nah, sekarang bentuk ini agar konstantanya semua berada di ruas kanan, tentu pada ruas kiri konstantanya ditambah karena konstanta di ruas kiri negatif 1, maka kedua ruas kita tambah dengan 1 ya. Sehingga nanti di ruas kiri tinggal suku yang mengandung koefisien yaitu 6Y lebih besar, nah 5 ditambah 1 lebih besar 6 ya. Nah, agar kemudian suku di ruas kiri hanya koefisiennya 1, berarti 6Y dan 6Y ini agar menjadi Y berarti kedua ruas dibagi dengan 6 ya. Berarti 6Y dibagi 6 dapatnya Y lebih besar sama dengan 1. Nah, coba kalau ini kita baca. Y lebih besar sama dengan 1. Berarti Y paling kecil nilainya 1. Atau Y itu minimal nilainya 1. Ya, sekali lagi ini kalau dibaca Y lebih besar sama dengan 1. Berarti Y, jadi Y lebih dari sama dengan 1 berarti Y paling kecil nilainya 1 atau Y nilai minimalnya 1. Berarti nilai Y minimal 1. Kalau nilai minimal Y sama dengan 1 berarti lebar dari tanah Bu Suci, lebar minimalnya adalah 6Y dikurangi 1. Y-nya berarti diambil yang minimum yaitu 1. 6 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 5. Nah, sekarang kalau lebarnya sudah diketahui lebar minimumnya, maka untuk mendapatkan biaya maksimum, biaya
yang dibutuhkan tentu kita hitung dulu luasannya. Ya, berarti luasan minimum panjang dikali lebar. Panjangnya 20, lebar minimumnya tadi didapat 5. Ya, berarti 20 dikali 5, berarti lebarnya 100. Karena setiap 1 meter persegi biayanya 2 juta, maka nanti biaya minimum ya 100 dikali 2 juta. Jadi didapat biaya minimumnya adalah 200 juta. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Kita lanjut berikutnya di permasalahan yang diberikan ini. Berapakah nilai R sehingga luas daerah yang diarsir di samping menjadi lebih dari atau sama dengan 12 satuan persegi. Ini bangunnya ya. Berbentuk persegi, kemudian ada segitiga ini tidak diketahui ini titiknya berada di mana. Yang jelas ini pada sisi yang sebelah atas. Yang ditanyakan di sini berapa nilai R agar luas daerah yang diarsir lebih dari atau sama dengan 12 ya. Oke, data-data yang diberikan di sini nanti ditanyakan nilai dari R, kemudian luas daerah yang diarsir tidak lebih dari atau sama dengan 12. Oke. Sekarang kita modelkan terlebih dahulu ya. Karena ini yang diminta adalah luas daerah yang diarsir lebih dari atau sama dengan, berarti langsung ya luas daerah yang diarsir lebih dari atau sama dengan. Nah, cuman untuk mendapatkan luas yang diarsir gimana caranya? Nah, tentu kita bisa gunakan bahwa luas yang diarsir ini ada beberapa cara untuk mendapatkan ya. Bisa kita gunakan, ini ada 2 buah segitiga, kemudian kita hitung nanti masing-masing ya luasnya, atau ini cara alternatif yang coba kita gunakan ya. Pada titik di mana segitiga ini puncaknya berada di garis di atas ini, itu kita tarik garis tegak lurus. Nah, oke. Kemudian kalau kita amati segitiga yang diarsir sebelah kiri dengan segitiga putih tentunya luasnya sama ya. Sementara yang di kanan juga gitu. Yang diarsir segitiganya dengan yang tidak diarsir ini juga sama. Berarti kesimpulannya yang diarsir dengan yang tidak diarsir ya luasnya sama. Artinya nanti kalau kita pandang ini persegi panjang utuh, maka yang diarsir ya dapat separuhnya dari persegi panjang yang utuh ya. Oke, berarti luas yang diarsir sama dengan luas persegi panjang dibagi 2 lebih dari atau sama dengan 12. Tentu luas persegi panjang itu panjangnya R, tingginya atau lebarnya 3 ya. R dikali 3 per 2 lebih dari atau sama dengan 12. Ya, agar tidak ada bentuk pecahan, maka kedua ruas kita ya tentunya dikalikan dengan 2 ya. Sehingga nanti R kali 3 per 2 tinggal 3R lebih dari sama dengan 12 kali 2 24 ya. 3R lebih dari atau sama dengan 24, agar ruas kiri sukunya hanya mengandung R, berarti harus kita bagi dengan 3 ya. Bagi dengan 3, 3R dibagi 3 dapatnya R, 24 dibagi 3 dapatnya 8 ya. Karena dibagi dengan bilangan positif tandanya tetap ya. Ini berarti dibaca R lebih dari atau sama dengan 8, atau R paling kecil nilainya 8, atau R minimum nilainya 8 ya. Ya, sehingga nilai dari R lebih dari atau sama dengan 8. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Lanjut. Misalkan kalian memiliki uang 180.000 untuk membeli jeruk ya, harga jeruk 15.000 per kilogram. Tulis pertidaksamaan dan tentukan selesen yang menyatakan bahwa banyak jeruk yang dapat kalian beli ya. Oke. Tentu data yang diberikan uang yang dimiliki 180.000, kemudian harga jeruk 15.000 per kilogram. Yang diminta adalah tuliskan pertidaksamaannya ya. Kemudian kita diminta menyelesaikan berapa banyak jeruk yang dapat dibeli ya. Sekarang misalkan banyak jeruk itu kita simbolkan dengan N ya. Nah, sekarang coba kita buatkan model matematika. Jadi kalau kita punya uang 180.000, kita diminta untuk membeli jeruk, berarti
biaya atau uang untuk membeli jeruk itu tidak boleh melebihi dari uang yang kita miliki. Ini adalah data yang secara implisit diberikan. Ya. Jadi kalau kita punya uang 180.000 digunakan untuk beli jeruk, ya paling tidak uang untuk beli jeruk tidak lebih dari 180.000 ya. Sehingga nanti kalau ini kita tuliskan pertidaksamaannya, karena ada N jeruk yang mau dibeli, berarti kalau beli N jeruk ya butuh uang N dikali harga 1 kilogram jeruk. Berarti N kali 15, tidak, N kali 15 atau banyak jeruk kali harga per kilogram jeruk tidak lebih ya. Berarti tidak lebih itu berarti kurang dari, sama dengan. Lawan dari tidak lebih berarti kurang dari atau sama dengan. Berarti banyak jeruk dikali harga per kilogram jeruk tidak lebih dari 180.000 atau kurang dari sama dengan 180.000 ya. Banyak jeruknya N kali harga per kilogram jeruk 15.000. Kurang dari sama dengan 180.000. Oke. Cukup sederhana karena sudah berada di ruas kiri variabelnya, maka agar menjadi N, kedua ruas kita bagi dengan 15.000 ya. Oke. 15.000 N dibagi 15.000 tinggal N. Ini berarti nanti 180 dibagi 15 ya. Dapatnya adalah 12. Berarti N kurang dari sama dengan 12 atau N. Jadi N kurang dari atau sama dengan 12. Berarti N paling besar itu 12 atau N yang banyak jeruk maksimum yang dapat dibeli tentunya adalah 12 kg. Jadi sekali lagi N kurang dari sama dengan 12, berarti N paling besar itu 12 atau N maksimum itu 12. Jadi banyak jeruk paling banyak yang dapat dibeli adalah 12 kg. Oke. Rata-rata suhu kota Ambon bulan Oktober tahun itu berkisar 20 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius ya. Gunakan pertidaksamaan untuk mengubah suhu tersebut dalam Fahrenheit. Dengan gunakan C sama dengan 5/9 F dikurangi 32. C ini berarti suhu yang ditunjukkan oleh skala Celcius, F ini berarti suhu yang ditunjukkan pada skala Fahrenheit ya. Jadi sekali lagi data yang didapat adalah rata-rata suhu udara di kota Ambon pada bulan Oktober ya, pada tahun tertentu itu 20 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Kita diminta nanti menggunakan pertidaksamaan untuk bisa mengubah dalam bentuk skala Fahrenheit dari rata-rata suhu di kota Ambon ya. Nah, tentu kita bisa modelkan di sini ya. Misalkan suhu dalam Fahrenheit itu F ya. Maka nanti kalau ini diberi data C sama dengan 5/9 kali F dikurangi 32. Jadi kalau kita sajikan, karena ini suhunya dalam derajat Celcius, berarti suhu derajat Celcius itu kisaran 20 sampai 32. Berarti C lebih dari atau sama dengan 20 dan C kurang dari atau sama dengan 32. Ini berarti suhu dalam derajat Celcius itu berkisar antara 20 sampai 32. 20 dan 32-nya ikut ya. Oke, agar bisa diubah dalam Fahrenheit, maka C ini dari petunjuk yang diberikan kita ganti dengan 5/9 F dikurangi 32 ya. Oke, untuk bisa mendapatkan F-nya, maka langkah pertama koefisien dari suku ini kita hilangkan ya. Caranya gimana? Ya kita kalikan dengan 9/5, kebalikannya ya. Sehingga nanti tidak mengandung pecahan di F yang mau kita cari nilainya. Nah, berarti ini nanti sama aja semua ruas, baik ruas yang sebelah kiri, tengah maupun kanan akan kita kali dengan 9/5 ya. Berarti nanti 20 dikali 9/5 kurang dari sama dengan 5/9 kali F dikurangi 32 kali 9/5 kurang dari sama dengan 32 kali 9/5. Tentu 20 kalau kita sederhanakan 20 dibagi 5 dapat 4. Nanti 5 dengan 5 ini dapat 1 ya, 9 dengan 9 dapat 1. Sehingga bentuk sederhananya menjadi 4 kali 9 36. Ini berarti F dikurangi 32. 32 kali 9 berarti ya 288 dibagi 5 dapatnya 57,6 ya. Berarti bentuk sederhananya menjadi F dikurangi 32 lebih dari sama dengan 36
dan kurang dari sama dengan 57,6. Oke, agar tinggal F saja berarti suku yang di tengah ini harus dikalikan lawannya dari 32, berarti ditambah 32. Berarti semua ruas ditambah dengan 32. 36 ditambah 32 tentunya 68 ya. F dikurangi 32 tambah 32 tinggal F. 57,6 tambah 32 89,6 ya. Berarti 68 suhu dalam Fahrenheit kisaran antara 68 derajat Fahrenheit ya di F dan 89,6 derajat Fahrenheit. Jadi suhu terendah dalam Fahrenheit adalah 68 derajat, suhu tertingginya 89,6. Oke. Ya, sekarang permasalahan terakhir yang disajikan di sini. Tentukan nilai X sehingga volume balok berikut tidak lebih dari 36 meter kubik ya. Data yang diberikan, tentukan nilai X. Ini berarti yang ditanyakan, volume nanti sebagai variabel yang kita cari. Kemudian frase yang menjadi kata kunci di pertidaksamaan tidak lebih dari berarti kurang dari atau sama dengan ya. Datanya adalah panjang 4, lebar 2x plus 1, tingginya 4,5. Sehingga model matematikanya, karena volume balok tidak lebih dari 36, kalau kita tuliskan berarti V atau volume balok tidak lebih, berarti lawan tidak lebih, kurang dari atau sama dengan 36. Volume balok tentunya nanti 4 dikali 2x plus 1 dikali 4,5 ya, panjang kali lebar kali tinggi. 4 kali 2x tambah 1 kali 4,5 kurang dari sama dengan 36. Ini konstanta kita kalikan dulu, 4 kali 4,5, 18 ya, 18 kali 2x plus 1. Agar ini tidak mengandung 18, kedua ruas tentunya dibagi dengan 18. 18 bagi 18, 1 berarti yang ruas kiri tinggal 2x plus 1. 36 bagi 18, ya 2. 2x plus 1 kurang dari sama dengan 2. Biar tidak mengandung konstanta 1 ini berarti kedua ruas dikurangi 1. Berarti ini tinggal 2x kurang dari sama dengan 2 dikurangi 1 dapatnya 1. Kemudian agar koefisiennya tinggal X, kedua ruas kita bagi dengan 2. 2X bagi 2, X 1 dibagi 2 setengah ya. Berarti X kurang dari sama dengan setengah. Berarti nilai X adalah kurang dari sama dengan setengah. Atau X paling kecil, paling besar nilainya setengah. Atau X tidak lebih dari setengah. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Senang membersamai kalian, mudah-mudahan nanti dari video 1 sampai video keempat ini silahkan disimak secara utuh sehingga pemahaman kalian mengenai pertidaksamaan linear satu variabel berkenaan dengan konsepnya, kemudian bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya, memodelkan dan menyelesaikan bisa kalian pahami secara utuh. Terima kasih, senang bersama kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.